إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على حبيبنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ومن استنى بسنته إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فيا عباد الله، إني أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز من اتقى. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين rahimakumullahu jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Ia limpahkan kepada kita, atas nikmat keimanan yang Ia tanamkan dalam dada kita, atas nikmat kesempatan beribadah yang diberikan kepada kita taufik dan hidayahnya. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan untuk baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia agung yang telah membina generasi terbaik dan mewariskan warisan terbaik. Dan generasi terbaik inilah yang menyampaikan risalah tauhid kepada seluruh penjuru dunia dan sampai kepada kita. Mudah-mudahan salam sejahtera senantiasa terkirim untuk beliau dan keluarga beliau, para sahabat dan generasi setelahnya yang senantiasa mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Khatib berwasiat kepada kaum muslimin, terutama kepada diri khatib sendiri. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan betul-betul menjalankan segala perintahnya, baik yang wajib ataupun yang sunnah, dan meninggalkan segala larangannya, baik itu yang makruh apalagi yang haram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'an. Ada dua hal dalam syariat Islam yang dikenal dengan istilah ats-tsawabit wal mutaghayyirat. Yang disebut dengan ats-tsawabit adalah hal-hal yang sudah baku, yang tidak boleh lagi untuk dimodifikasi, tidak boleh lagi dirubah-rubah dalam Islam. Dan ada sebaliknya, yaitu al-mutaghayyirat, ada yang sifatnya fleksibel, bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dengan mengetahui dua hal ini, kita nantinya bisa menelaah dan menganalisa mana yang sudah menyimpang dalam ajaran Islam, mana yang masih lurus, mana yang sudah menjadi aliran sesat, mana yang masih dalam kategori ahlus sunnah wal jamaah. Dan untuk menjaga hal ini, Majelis Ulama Indonesia dalam rakernasnya pada tanggal 6 November tahun 2007 di Jakarta, dirumuskanlah 10 indikator aliran-aliran sesat untuk menjadi pelajaran dan kewaspadaan bagi kita umat Islam. Kalau ada 10 indikator ini, berarti kita harus mencurigai sebuah kelompok, sebuah aliran sudah termasuk ke dalam aliran sesat. Walaupun sudah demikian, masih juga tak terbendung aliran-aliran sesat yang ada di Indonesia.
Untuk Kabupaten Tanah Datar saja, sampai ke 10 kasus. Sebagiannya sudah diselesaikan oleh MUI Tanah Datar, sebagiannya masih dalam proses. Dan di antara sekian banyaknya aliran sesat yang berkembang, ada satu yang paling berbahaya. Yang satu ini pun usianya sudah lama, sudah berabad-abad, dan masuk ke Indonesia pun sudah begitu lama, dan menyebar, bahkan memiliki channel televisi sendiri yang bisa diakses di seluruh Indonesia tanpa berbayar sama sekali. Apa golongan ini? Mereka menyebutkan diri mereka dengan Syiah. Tapi ulama Islam mengatakan mereka sebagai kelompok Rafidhah, kelompok yang menolak. Makanya pada waktu yang singkat, khatib mencoba merumuskan 3 hal. Yang pertama, apa itu definisi Syiah? Yang kedua, seperti apa kesesatan mereka? Kemudian yang ketiga, bagaimana kekejaman mereka dalam sejarah? Pertama, terkait dengan mengenai definisi Syiah. Secara bahasa, seperti yang disampaikan dalam Lisanul Arab oleh Ibnul Manzur, beliau mengatakan Asy-Syiah humul atba' wal ansar. Secara bahasa adalah para pengikut dan para penolong. Sehingga kita menemukan dalam Al-Quran dalam surat As-Saffat, wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Sesungguhnya di antara penolong dan pengikut Nabi Nuh itu adalah Nabi Ibrahim. Jadi kalau secara bahasa memang betul ada kata-kata Syiah dalam Al-Quran. Tapi ini makna secara bahasa, bukan berarti melegitimasi, membuktikan bahwa Syiah itu benar. Adapun maknanya secara istilah, seperti yang disampaikan oleh Imam Syahrastani dalam kitabnya Milal wa Nihal, beliau mengatakan bahwasanya humul ladzina syaya'u aliyan alaihi salam. Mereka lah yang menolong dan mengikuti sahabat Ali alaihi salam, dan mereka mengatakan waqalu bi imamatihi wa khilafatihi. Mereka mengakui kepemimpinannya dan juga kekhilafahannya, nassan wa wasiyatan, baik secara nas ataupun berupa wasiat langsung. Imma jaliyan wa imma khafiyan. Baik mereka nampakkan secara terang-terangan atau mereka yakini secara sembunyi-sembunyi. Wa'taqadu annal imamata la takhruju min auladihi. Bahwasanya kepemimpinan atau keimamah tidak akan pernah keluar dari anak keturunan sahabat Ali. Wa in kharajat fa bidzulmin yakunu min ghairihi aw bi taqiyatin min indihi. Walaupun keluar kepemimpinan dari anak keturunan Ali, ini karena kezaliman yang dilakukan orang lain kepada keturunan Ali, atau karena kepura-puraan dari pengikut atau keturunan Ali sendiri. Jadi secara bahasa, Syiah yang artinya adalah pengikut dan penolong, tapi secara istilah yang dikenal dalam sejarah, inilah pendukung sahabat Ali bin Abi Thalib, mengakui keimaman dan kepemimpinannya, dan berkeyakinan tak boleh ada khalifah, tak boleh ada pemimpin kecuali dari keturunan Ali. Dan dalam perkembangan sejarah, di awal-awalnya Syiah yang muncul pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, mereka itu terdiri dari 3 kelompok. Kelompok yang pertama, ini kelompok mutafaddilah. Mereka yang hanya menganggap sahabat Ali lebih utama dari 3 sahabat sebelumnya. Tak sampai mengkafirkan dan menghina sahabat Abu Bakar Siddiq, sahabat Umar bin Khattab, dan sahabat Uthman bin Affan. Hanya menganggap bahwasanya Ali bin Abi Thalib lebih baik dari ketiga khalifah sebelumnya, dan tetap mengakui kekhalifahan 3 khalifah yang sebelumnya. Dan ini kelompok yang paling ringan. Dalam sejarah mereka dikenal dengan Syiah Zaidiyah, salah satu keturunan sahabat Ali bin Abi Thalib. Dan secara fikih pun mereka pun dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi mazhab ini tidak banyak di antara kelompok Syiah. Mereka hanya minoritas. Adapun kelompok yang kedua, mereka yang dikenal dengan kelompok Sababiyah. Ini yang didirikan oleh Abdullah bin Sabah. Ini sampai kepada tingkatan mencaci maki sahabat Khalifah Abu Bakar, sahabat Umar, dan sahabat Uthman. Bahkan mengkafirkan mereka. Dan kelompok yang ketiga, dan ini yang paling parah, yaitu mereka yang sampai menuhankan
Ali bin Abi Thalib. Dan kelompok ini turunannya, kalau sekarang mereka tidak lagi menuhankan Ali bin Abi Thalib, tapi sampai kepada puncaknya, mereka menuhankan pemimpin mereka sendiri. Seperti yang dilakukan oleh pengikut Syiah Nusairiyah di Suriah, pendukung Bashar al-Assad. Sampai-sampai dalam video yang tersebar, mereka menyampaikan, andai kata Allah menantang Bashar al-Assad, niscaya kami akan memerangi Allah. Dan mereka letakkan foto Bashar al-Assad di depan sajadah mereka dan rukuk dan sujud kepada presiden mereka sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'an. Adapun di antara bentuk kesesatan aliran Syiah dari sisi akidah, mereka sudah berbeda dengan kita umat Islam. Mereka meyakini Al-Quran yang berbeda dengan kitab suci kita. Mereka memiliki kitab suci tersendiri. Kalaupun mereka mengakui Al-Quran, itu kata mereka hanya sekedar bertakiyah, berpura-pura. Dan mereka mengenal istilah mereka dengan kitab suci mereka adalah Mushaf Fatimiyah. Kalau ditanyakan pada mereka, mana itu Mushaf Fatimiyah? Belum turun katanya. Belum ada. Nanti akan muncul dibawa oleh Imam Al-Mahdi. Jadi kitab suci mereka sudah berbeda dengan kita. Lalu kemudian apa? Mereka sampai kepada tahapan mencaci maki sahabat radhiyallahu anhu. Sahabat yang telah Allah ridhai, yang Allah jamin surga untuk mereka. Mereka caci maki dengan seenaknya. Dan itu sudah menjadi doktrin dalam diri mereka, dalam buku-buku yang mereka ajarkan kepada kelompok-kelompok mereka. Coba kita lihat bagaimana cacian mereka terhadap 3 khalifah utama. Pertama yang disampaikan oleh mereka dalam kitabnya Raudhatul Kafi. Inna syaikhaini, yaitu Abu Bakar dan Umar. 2 orang syekh Abu Bakar dan Umar. Faraqat dunya walam yatuba. Mereka berdua meninggal dunia dan belum sempat taubat kepada Allah. Walam yadhkura ma sana'a bi amiril mu'minin alaihi salam. Dan mereka pun tidak mengingat lagi apa yang mereka perbuat terhadap Khalifah Ali. Wa alaihi ma la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Bagi mereka berdua, ma'adallah, Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar, mereka laknat. Ma'adallah. Terhadap Khalifah Utsman bin Affan lain lagi tuduhan mereka yang mereka sampaikan dalam kitab mereka, buku-buku mereka. Dalam salah satu referensinya namanya Siratul Mustaqim. Wa amma Utsman wa an Ali bin Yunus al-Bayadhi kana Utsman mimman yal'abu bihi wa kana mukhannatsan. Adapun Utsman adalah orang-orang di antara kelompok yang suka, ma'adallah, kata-kata mereka begitu keji. Mereka menuduh, bahasa ringkasnya, menuduh sahabat Utsman bin Affan ini termasuk pengikut kaum Nabi Lut, melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Padahal jelas-jelas Allah telah meridhai mereka. 3 khalifah utama ini termasuk khalifah yang diridhai, termasuk as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, yang Allah abadikan dalam surat At-Taubah ayat 100 yang khatib bacakan di awal khutbah tadi. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'an. Belum lagi dari sisi akidah. Mereka mengatakan kepada Allah istilahnya bada. Bada itu sesuatu yang terluputkan oleh Allah lalu muncul teringat belakangan. Jadi menganggap Allah itu pelupa. Allah lupa mensyariatkan sesuatu, lalu kemudian teringat oleh Allah belakangan, Allah bikinlah syariat ini. Ini secara akidah mereka sudah melecehkan Allah. Tidak hanya sahabat Nabi yang mereka lecehkan, bahkan lebih dari itu, Allah sendiri pun mereka tuduhkan. Bahkan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang mereka agung-agungkan, itu secara tanpa disengaja, itu mereka sudah melecehkannya dengan menganggapnya sebagai seorang pengkhianat dan seorang penakut. Buktinya apa? Kalau memang betul sahabat Ali bin Abi Thalib mendapatkan wasiat dari Rasulullah bahwa dia yang khalifah setelah meninggalnya Rasulullah, tak mungkin sahabat Ali bin Abi Thalib diam saja. Mereka adalah orang-orang yang paling depan untuk melaksanakan Al-Quran dan Sunnah. Tapi dengan alasan sahabat Ali bin Abi Thalib berpura-pura, menganggap sahabat bin Abi Thalib yang begitu tegas, yang begitu berani adalah seorang pengecut.
Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'an, walaupun dengan demikian mereka tidak akan pernah menampakkan di hadapan kita, tidak akan pernah secara langsung mencaci maki para sahabat, tapi mereka senantiasa berlindung atas nama cinta mereka kepada ahlul bait. Dan inilah yang mereka tawarkan melalui channel televisinya. Bagaimana keutamaan sahabat Ali, keutamaan sahabat Hasan dan Husain. Memang kita Ahlus Sunnah wal Jamaah juga diperintahkan oleh Allah untuk mencintai ahlul bait. Tapi cinta kita murni. Berbeda dengan mereka, cinta mereka adalah cinta palsu dan hanya sebagai kedok saja. Kemudian apa kesesatan lain dari aliran Syiah ini? Mereka mensyariatkan yang namanya nikah mut'ah. Apa itu nikah mut'ah? Atau lebih dikenal dengan kawin kontrak. Seorang bapak menikahkan anak gadisnya dengan ulama-ulama Syiah atau dengan orang lain, dengan mahar dan akad nikahnya jelas, tapi dibatasi waktu. Hanya untuk 1 bulan, hanya untuk 3 bulan. Ini sama saja dengan perzinahan yang dilegalkan. Makanya wajar orang-orang yang mengedepankan hawa nafsu sangat tertarik dengan syariat yang ada dalam ajaran Syiah ini. Dan lebih parahnya lagi, pelaksanaan nikah mut'ah itu hanya berlaku bagi masyarakat awam, tapi tidak berlaku bagi ulama-ulama mereka, tidak berlaku untuk pemimpin-pemimpin mereka. Dan inilah yang menjadi salah seorang pengikut Syiah kemudian kecewa dan keluar dari aliran Syiah. Dan diabadikan oleh seorang pengarang buku yang judulnya adalah Lillah Tsumma Littarikh. Di sana disampaikan bagaimana kekecewaan seorang penganut Syiah ketika dia ingin menguji, dicek mau enggak ulama mereka ini mengizinkan dia untuk menikahi anak perempuannya secara buta. Ternyata ditolak dan tidak menerima sama sekali. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'an, dan di antara hal yang paling kejam dalam syariat mereka bahwasanya orang selain dari kelompok mereka adalah kafir, najis, khususnya kita umat Islam. Dan ini menjadi doktrin dalam buku-buku yang mereka pelajari. Salah satunya dalam buku mereka Al-Anwar An-Ni'maiyah, mereka mengatakan innahum, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah, kuffarun anjasun bi ijma'i ulama'i Syiah. Sesungguhnya umat Islam itu adalah orang-orang kafir yang najis menurut kesepakatan ulama-ulama Syiah. Wa innahum syarrun minal yahudi wan nasara. Bahkan mereka lebih buruk dari orang-orang Yahudi dan dari orang Nasrani. Begitu pandangan mereka terhadap kita. Dan di antara alamatnya kata mereka adalah taqdimu ghairu aliyin fil imamah. Di antara alamat orang-orang muslim itu adalah lebih mengutamakan selain dari sahabat Ali sebagai khalifah. Jadi selagi kita mengakui Khalifah Abu Bakar, Umar dan Utsman, berarti kita dianggap sebagai orang-orang kafir, orang-orang najis. Dan atas dasar ini pula lah kemudian mereka menghalalkan darah umat Islam. Kita lihat pengkhianatan besar mereka. 2 orang Perdana Menteri mereka, Ibnu Al-Qami, Nasiruddin At-Tusi, yang menjadi Perdana Menteri terakhir untuk Khalifah dinasti Abbasiyah. Mereka yang berdua yang senantiasa mensurati hulagukan penguasa Mongol, memotivasi hulagukan untuk menyerang dan membumi hanguskan kota Baghdad. Dan faktanya terjadi dari dalam 2 Perdana Menteri ini mengurangi jumlah tentara yang ada di kota Baghdad. Karena hulagukan tidak berani untuk mengapung dan menghancurkan kota Baghdad, pusat peradaban Islam yang memiliki jumlah tentara yang begitu banyak. Tapi dari dalam sengaja 2 Perdana Menteri ini mengurangi jumlah pasukan dengan berbagai macam cara dan lobinya kepada khalifah. Lalu setelah jumlah tentara sedikit, barulah hulagukan kemudian menyerang dan membumi hanguskan kota Baghdad. Sampai-sampai Sungai Dajlah itu sampai merah atas darah 1 juta umat Islam yang ada. Setelah itu berubah warnanya menjadi biru. Karena seluruh buku-buku yang ada di kota Baghdad itu disemparkan ke dalam sungai, dijadikan sebagai jembatan. Sehingga tinta-tintanya pun bercampur dengan air. Ini kekejaman orang-orang Syiah terhadap umat Islam. Walaupun waktu itu atas nama pakai tangan hulagukan. Tapi mereka pun tidak segan-segan untuk menghalalkan darah umat
umat Islam, membantai umat Islam dengan tangan mereka sendiri. Seperti yang dilakukan oleh Syiah pada dinasti Fatimiyah yang menguasai Mesir ketika itu. Dan di tangan mereka ini jugalah yang membuat kota suci Baitul Maqdis jatuh kepada tentara salib. Karena mereka satu sisi melemahkan dan memerangi raja-raja Islam, dan sisi lain bekerja sama dengan tentara salib. Sehingga raja-raja Islam sudah habis energinya untuk menghadapi perang dengan tentara Syiah ini, lalu tentara salib pun menguasai Baitul Maqdis. Bahkan lebih kejam dari itu, Syiah Qaramitah, mereka menyerang jemaah haji, membantai mereka, merusak Ka'bah, kemudian mencuri Hajarul Aswad, sampai Hajarul Aswad ini hilang bertahun-tahun lamanya. Dan sekian banyaknya deretan-deretan kekejaman Syiah, termasuk yang dia lakukan oleh Syiah modern yang tersebar di Iran. Iran ini adalah dulunya mayoritas umat Islam di sana. 90% lebih umat Islam tinggal di sana, melahirkan ulama-ulama Islam. Tapi sejak mereka naik menguasai pemerintahan, satu persatu umat Islam dibantai. Masjid-masjid Islam dibantai, ulama-ulama Islam dibantai, sampai kemudian mereka menjadi mayoritas. Dan salah satu target mereka adalah negara kita, Indonesia. Maka kita harus mawas diri, harus hati-hati. Jangan kita terjebak dengan tipu rayu mereka. Dengan kita terjebak dengan lihat bagaimana mereka bertakiyah dan pura-puranya untuk menarik hati umat Islam. Dan ketika mereka sudah berkuasa, mereka tidak akan segan-segan untuk menumpahkan darah kita, membantai kita. Karena memang dalam akidah mereka, darah umat Islam halal bagi mereka untuk ditumpahkan. Semoga Allah menjaga negeri ini hendaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil albab, la'allakum tuflihun, la'allakum turhamun. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Wa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad faza man ittaqa. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'an. Sedikit kita simpulkan dan kita pertegas bahwasanya Majelis Ulama Indonesia telah menyampaikan indikator-indikator sebuah aliran termasuk golongan sesat atau tidak. Nanti bisa kita cari referensi lebih utuhnya menimbang kehematan waktu. Jadi kita hanya menyampaikan di antara indikator yang dilanggar oleh orang Syiah adalah yaitu tidak mengakui Al-Quran. Lalu kemudian mengkafirkan selain dari kelompok mereka. Mengkafirkan muslim selain dari kelompok mereka berarti dianggap kafir. Dan berbagai macam hal-hal yang mereka langgar sehingga mereka termasuk ke dalam golongan aliran-aliran sesat. Dan sayangnya karena tipu daya mereka, mereka pun berkembang dan mereka pun punya dana, mereka pun mempunyai channel televisi. Makanya kita harus hati-hati terhadap kesesatan mereka. Harus berhati-hati terhadap cara mereka untuk merayu kita. Padahal sebenarnya hati mereka begitu sakit kepada kita. Mereka begitu dengki kepada kita umat Islam. Maka jangan sampai mereka mendapatkan tempat di negeri ini. Jagalah negeri kita ini dengan menjaga anak cucu kita dari aliran-aliran sesat, terutama dari golongan Syiah ini. Semoga Allah menjaga kita, keluarga kita, dan negeri kita dari kekejaman orang-orang Syiah hendaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات في البر والبحر كلهم آمين يا قاضي الحاجات اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان وفي كل زمان اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم أصلح لنا أنفسنا وأزواجنا وأصلح لنا شبابنا وذرياتنا وأصلح لنا علماءنا وأصلح لنا أمراءنا واحفظنا والمسلمين وبلاد المسلمين من كل سوء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة